Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita menenangkan hati, diri dan pikiran kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Masih belum terdengar. Ketika saya tanya apa kabarnya, sama-sama kita katakan luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai beribadah kepada Tuhan, kita akan baca bacaan pertanggapan. Saya akan membaca bagian P, Bapak Ibu Jemaat sekalian membaca bagian J, dan di saat P dan J kita akan baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bersama-sama, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
kami ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Benar Tuhan, kami datang menyembah Sang Raja itu, yang pada hari ini kami peringati kenaikan-Mu Tuhan ke surga. Biarlah Tuhan, kami boleh datang dengan penuh pengharapan bahwa Engkau yang telah mati bagi kami dan bangkit mengalahkan maut, maka tidak sia-sia iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus datang kepadamu dan berharap bersandar hanya padamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah hati Tuhan disenangkan dan jemaat boleh pulang dengan membawa berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi nyatakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena atas penebusan-Mu lah kami boleh menerima anugerah keselamatan. Sungguh kami tidak layak, namun bersyukur karena kasih-Mu Tuhan, Kau telah membebaskan kami, Kau telah melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami boleh terus ada dalam hidup kami, dan kami terus boleh hidup menyenangkan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom saudaraku. Masih semangat puji Tuhan ya. Berikan salam kanan kiri kita. Beritahu kita Tuhan Yesus bangkit. Tepuk tangan saudara ya. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang bakti kita. Bertepuk tangan saudara. Bertepuk tangan muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, Bangkitkan dan hidup. bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus Tuhan. Satu-satunya penebus, Kalahkan maut. kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa, para pa 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 pa, para pa 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 pa. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Chandra. Mari kita sambut dengan pujian Kaulah Harapan. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Wajahnya masih ngantuk-ngantuk ya, karena ini hari libur di tengah-tengah. Seharusnya kemarin malam itu sudah bisa berangkat keluar kota. Karena hari ini libur, Jumat ngambil cuti, Sabtu libur, bablas sampai hari Minggu ya. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur, kita boleh bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, peringatan ini adalah peringatan yang penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemerintah telah menetapkan bahwa ini bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi, tetapi ini menjadi kenaikan Yesus Kristus, gitu ya. Oleh karena itu ketika mendengar keputusan pemerintah itu, Bapak Ibu, kami beberapa dosen di Petra, kebetulan ada pendeta gereja Isa Al-Masih, kita godain gitu ya. Nama gerejamu harus diganti ya, Gereja Yesus Kristus. Tapi kalau Gereja Yesus Kristus podo-podo mbek GKY, Gereja Kristus Yesus cuma dibalik. Wis pikirno pokoknya diganti duduk jenenge Isa Al-Masih. Soalnya jenenge wis dihapuskan oleh pemerintah Isa Al-Masih. Jadi kenaikan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa yang naik itu adalah Tuhan Yesus kita. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama meminta pertolongan dari Tuhan sebelum kita membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan yang kami percaya bukan cuma Tuhan yang lahir, Tuhan yang mati di atas kayu salib, dan juga Tuhan yang bangkit. Tetapi
Kami percaya juga Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang juga naik ke surga. Secara khusus kami peringati di dalam hari ini, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat bijaksana kepada kami ketika kami bersama-sama akan belajar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, supaya melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami mendapatkan sebuah pengharapan dan kami boleh mendapatkan sebuah kekuatan dan jaminan di dalam iman kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan melandaskan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang dianggap sebelah mata oleh gereja. Mengapa saya mengatakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu dianggap sebelah mata, gitu ya? Karena kita melihat bahwa adanya kurang antusias di dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Bapak. Kalau kita berbicara mengenai peringatan Natal, wah, gereja itu didekor dengan meriah, begitu ya. Pernak-pernik Natal sudah ditempel di sana sini. Terus kemudian ketika kita berbicara mengenai peringatan Paskah yang dimulai dari Rabu Abu, kita sudah mengadakan peringatan, terus kemudian mengadakan doa puasa selama 40 hari, dan akhirnya kita mencapai kemenangan melalui Paskah. Dan gereja juga didekor dengan khusus, yaitu kubur kosong untuk membuktikan dia hidup. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat dan jujur kita beribadah di gereja-gereja yang lain juga, peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu gonok dekorasinya, betul ya? Bahkan gonok door prize, gonok konsumsi nih, tidak ada acaranya, begitu ya kalau orang bilang. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah peringatan yang tidak penting di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Bahkan Bapak Ibu ya, tidak sedikit jemaat yang menggunakan ini untuk liburan. Apalagi adanya cuti bersama yang seperti saya katakan Bapak Ibu, enak cuti bersama, tidak mengurangi jatah cuti, tapi aku bisa libur begitu ya, bersama-sama dengan keluargaku. Dan menganggap bahwa peringatan ini kurang penting. Dan di bulan Mei Bapak Ibu ngomong-ngomong kita ada 2 long weekend. Tanggal 9 ini, nanti tanggal 23 itu, enggak tahu ya, 23, 24, 25, 26. Itu long weekend Bapak.
Saya sudah beli tiket duluan Bapak Ibu, saya akan pergi ke Ambon. Bapak Ibu tidak boleh iri karena saya menjalankan tugas di sana. Bapak Ibu, ini adalah alasan yang saya coba gali dan saya coba lihat yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah mengapa kita menganggap peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang kurang penting Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu? Bisa jadi karena kita menganggap bahwa semua masalah terbesar umat manusia di dalam dunia ini, yaitu dosa, sudah dibereskan di atas kayu salib. Dan kalau kita melihat gereja-gereja menekankan salib itu sebagai pusat, dan salib itu adalah sebagai puncak, sehingga peristiwa-peristiwa setelah salib itu dianggap sebuah peristiwa yang tidak sama pentingnya Bapak Ibu. Atau kalau boleh kita katakan secara praktis, kita mengatakan seperti ini. Ya sudah Pak, aku harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus, mati pasti masuk surga, cukup. Jadi tidak perlulah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apalah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus? Kalau Natal iyalah, karena apa? Karena kita memperingati kelahiran dari juru selamat kita. Sama seperti mungkin alasan-alasan orang modern saat ini, kita memperingati hari ulang tahun pasangan kita, pacar kita, orang-orang yang kita kasih. Apakah memang benar Bapak Ibu bahwa sampai dengan salib terus kemudian kita tidak menggubris sama sekali peringatan-peringatan yang lain di dalam kekristenan? Bapak Ibu kalau mau nanti pulang bisa cari bukunya di Amazon. Ya, saya juga sudah sharing dengan penginjil Hendra. Ada sebuah buku yang baru dan menarik, yaitu judulnya The Cross is Not Enough. Apa itu? Salib itu tidak cukup. Sabar Bapak Ibu ya, saya bukan progresif dalam hal ini. Apa artinya salib itu tidak cukup Bapak Ibu? Gereja seringkali hanya berpusat pemberitaannya kepada salib, dan itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi salib itu juga mempengaruhi cara pandang kita tentang kebangkitan, dan juga mempengaruhi cara pandang kita bagaimana dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Apa yang dikerjakan di atas kayu salib itu akan digenapkan, disempurnakan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan akan disempurnakan secara penuh ketika dia datang kembali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma memberitakan masalah terbesar saja, tapi beritakan juga pengharapan terbesar ketika Kristus datang kedua kali, yaitu bahwa kita akan diperbarui, langit dan bumi yang baru ini akan diperbarui. Oleh karena itu gereja seharusnya memegang kebenaran secara utuh dan mengajarkan kebenaran secara utuh, yaitu apa? Bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan kedatangan Yesus adalah sebuah peristiwa yang sama-sama pentingnya. Jadi tidak ada excuse lagi kalau kita absen di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan menjalankan ibadah apa? Pentakosta Bapak Ibu ya, bukan Pantekosta ya. Yang benar itu Pentakosta. Penta itu artinya 50 Bapak Ibu. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau hari ke-10 setelah dia naik ke surga, yang menandakan bahwa Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa yang diberikan supaya kita pergi untuk memberitakan Injil. Dan di dalam memperingati Tuhan Yesus, saya akan membagi khotbah saya menjadi 2 poin Bapak Ibu ya. Tenanglah, yang ingin pergi ke Galaxy Mall masih nutut ya, cuma 2 poin Bapak Ibu. Tetapi di dalam 2 itu ada anak-anaknya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita melihat kenaikan Tuhan Yesus secara teologis. Apa yang dimaksud kenaikan Tuhan Yesus secara teologis Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus naik itu cuma sekedar meninggalkan bumi ini, terus kemudian dia tertutup oleh awan-awan, dan saat ini dia ada di mana Pak?
di awan-awan. Saya naik pesawat kok tak delok Tuhan Yesusnya gak ono. Pesawat itu bahkan menembus awan loh Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu? Hah? Surga itu di mana? Di atas atau di bawah? Siapa bilang surga di atas? Bagi orang Amerika surga itu di bawah kita. Kebalik kan? Ayo, surga itu di atas atau di bawah? Bagi kita ada yang bilang surga di bawah kaki ibu, ya kan? Di mana surga itu Bapak Ibu? Kemarin ketika mempersiapkan firman ini, saya lihat video singkat dari Dr. Frank Turek Bapak Ibu ya. Ada seorang anak muda yang bertanya, "Pak, orang-orang yang mati di dalam Yesus saat ini itu ada di mana?" Wah, ini pertanyaan yang berat Bapak Ibu. Kalau kita secara pastoral mengatakan bahwa dia bersama-sama dengan Allah di surga Bapak Ibu. Tetapi kalau kita perhatikan perkataan Yesus kepada salah seorang penjahat di kayu salib, dia mengatakan bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bisa menjadi sebuah topik tulisan yang baru, nanti biar penginjil Hendra yang nulis begitu ya. Saya cuma melontarkan ide begitu ya. Firdaus itu sama enggak dengan surga? Hah? Ayo. Sama ya. Mirip-mirip lah ya 11-12. Kualitasnya sama, tapi surga itu bukan Firdaus Bapak. Jadi orang-orang yang mati saat ini di mana Bapak? Ya ini sebenarnya harus dibahas di PA Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas tentang ini. Jawabannya adalah sebuah tempat perantara yang disebut dengan intermediate state. Begitu. Apa meneh intermediate state? Wis Pak aja ngeluh-ngeluh, uripku wis ngeluh begitu ya. Bapak Ibu, orang yang mati di dalam Tuhan itu saat ini ada di intermediate state itu, tempat antara. Tetapi Bapak Ibu, mereka menantikan kedatangan Tuhan untuk memulihkan dunia ini dan menunggu penghakiman. Baik yang hidup dan yang mati akan menunggu penghakiman. Dan setelah itu kita akan bersama-sama dengan Allah tinggal di dalam surga yang mulia. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah makna kenaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita? Apakah sama seperti hari ini saya ngomong, murid-muridku hari ini saya akan naik ke surga. Cai Tien, Sangti Cufuni. Tiba-tiba saya naik, ditelan awan, Pak Chandra, dada, begitu ya. Atau sama kita melepas seperti seorang yang sedang naik pesawat, begitu ya. Kalau di Juanda kita lihat ketika dia take off, lihat pesawatnya loh sudah naik dan hilang, nggak bisa kita lihat lagi. Apakah hanya sekedar itu Bapak Ibu? Bukan. Karena kita tahu bahwa peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu sama pentingnya dengan peristiwa Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kristus datang ke dalam dunia untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah dan dia mendatangkan kerajaan yang baru yang disebut dengan kerajaan Allah Bapak Ibu. Oleh karena itu setelah dia mati, dia bangkit menampakkan diri. Bukankah lebih enak kalau Kristus ini ada di samping kita? Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika kita sedih ya, teologi zaman sekarang itu berdoalah, Allah akan menyediakan pundaknya untuk kamu, begitu ya. Wah, langsung hati kita berkaca-kaca. Ditanya, endi alai? Mari ngono sing datang Pak Chandra, aku sediakan pundakmu. Wis, engko aku disemeni semuneti, begitu. Bapak Ibu, apa artinya bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah dan kerajaan Allah sudah datang. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam bagian kita Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau kita bandingkan dengan Injil Matius 28, Yesus mengatakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Ada kuasa yang diberikan, ada kuasa yang dibagikan, ada kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, dan ada kuasa yang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kuasa itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja dari kerajaan Allah
yang telah datang ke dalam dunia itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diberikan kuasa, tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita dapat meneruskan misi kerajaan Allah di dalam dunia ini Bapak Ibu. Supaya kerajaan Allah itu semakin nyata, kerajaan Allah itu semakin nampak di dalam dunia ini. Dan siapa yang akan memerintah? Yesus Kristus Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak naik ke atas surga, maka Bapak Ibu, kedudukannya sebagai raja tidak akan dapat terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, secara teologis ini penting. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas. Dan ketika dia naik ke surga, semua rencana keselamatan Allah itu sudah digenapi, di mana umat Allah itu benar-benar menjadi anggota kerajaan Allah. Dia telah dibebaskan dari belenggu dosa, menjadi pindah kewarganegaraan. Dia dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba-hamba Allah, menjadi anak-anak adopsi Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melihat bahwa Dia adalah raja yang berkuasa itu. Raja di dunia ini ada yang berkuasa Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu ya. Siapa? Perdana Menteri Israel namanya sekarang siapa Bapak Ibu? Wah, ketone jemaatnya Kupang Jaya kurang ngrungokno berita iki ya. Siapa Perdana Menteri Israel ya? Wah, Benyamin Netanyahu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, Israel itu sebenarnya sudah defisit anggaran triliunan Bapak Ibu. Karena apa? Karena perang melawan Israel. Bayangkan ya, Israel itu sudah defisit kayak gitu, dia tetap nyerang terus. Kemarin ada proposal perdamaian ya, gencatan senjata yang sudah disetujui oleh Hamas tetapi ditolak oleh Israel. Enggak tahu apa yang diperebutkan. Berkuasa enggak Benyamin Netanyahu? Kelihatannya berkuasa. Benyamin Netanyahu sama Tuhan Yesus lebih berkuasa mana? Kerajaannya Tuhan Yesus di mana? Nah, kalau cuma di Kupang Jaya sampai Israel, kekuatannya gede mana? Kupang Jaya dikasih bom sama Israel wes ampun. Kuasa mana? Bapak Ibu, kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan raja-raja di dalam dunia ini, wakil-wakil pemerintahan yang ada di dunia ini menunjukkan seolah-olah dia berkuasa, betul ya? Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kuasa itu bukan milik mereka. Mereka hanya dititipin kuasa, dan ketika masa jabatan itu sudah pergi, maka kuasa itu sudah tidak ada pada mereka. Ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa dia menggenapi rencana Allah, dia menjadi raja yang memerintah. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus lahir, sebelum lahir dia naturnya apa? Roh. Lalu dia mengambil natur manusia. Setelah dia mati, dia dibangkitkan, dia memiliki tubuh kebangkitan. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, Yesus naik ke surga, dia memiliki tubuh kebangkitan. Dan itulah adalah pengharapan bagi kita, bahwa kita ini juga akan memiliki tubuh kebangkitan untuk tinggal di dalam surga yang mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus, kita melihat kuasa, kita melihat otoritas dari raja, dan kita melihat kemuliaan dari sebuah kerajaan. Bapak Ibu, kalau saya lihat film Korea Bapak Ibu ya, ketika kaisar itu ya sudah menitahkan sesuatu, tidak boleh dibantah. Ketika gulungan itu dibuka, ya, perdana menteri yang bawa itu, semua orang itu berlutut. Gulungan itu menandakan kehadiran dari kaisar itu, betul ya? Bahkan ketika kaisar itu memberikan sebuah tinta, semua pegawainya bilang apa? Kalau bahasa Koreanya, Ye Jona, gitu kan? Iya yang mulia. Meskipun mereka nggak setuju, jawabannya ini, Ye Jona, begitu kan?
Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa raja itu punya power. Raja itu punya kuasa. Dan kerajaan itu punya kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang menderita, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Roma 8 ayat 18, penderitaan yang saat ini kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya ketika kita bersama-sama dengan Allah tinggal diam di dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita ketika mendengar reels, mendengar status, melihat video-video di TikTok gitu ya. Orang-orang itu pintar Bapak Ibu membuat status yang bisa menyentuh emosi kita. Sehingga kita merasa bahwa kita ini mengalami masalah yang sangat berat. Kita ini seolah-olah gak ada orang yang bisa merasakan penderitaan kita. Bapak Ibu, itu sangat humanis sekali. Ketika kita belajar tentang ini, kita bersyukur kepada Allah. Karena ketika Kristus naik ke surga, kemenangan itu telah diberikan kepada kita. Dan kuasa otoritas juga diberikan kepada kita. Kita menjadi rekan kerja Allah, mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kita akan menantikan kedatangan itu di dalam kemuliaan yang lebih besar dari segala penderitaan yang saat ini kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hari ini bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia bukan cuma tinggal di dalam dunia ini, Dia naik ke surga untuk meneguhkan kuasa yang Dia miliki sebagai seorang raja. Itu yang pertama. Lalu aplikasi praktisnya apa? Kalau Dia sebagai raja, maukah kita taat sama Dia yang adalah raja? Anak-anak sekolah minggu ada lagu ya. Susahnya untuk taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya untuk diatur, lebih mudah untuk mengatur. Kita lebih suka diatur apa mengatur? Jujur. Diomongi anak-anak ya, besok bawa baju ya. Nantian bajunya sing apa Pak Chandra? Warna merah. Merah ini merah maron atau merah darah atau merah hati? Ya. Merah bata katanya Pak Adi ya. Tapi bata wis tutup Pak Adi. Jadi merah ini hilang Pak Adi ya. Perusahaan bata sudah tutup karena penjualan sepatunya terus menurun Bapak Ibu ya. Siapa yang mau mengakuisisi bata boleh siapkan berapa triliun untuk membeli perusahaan bata begitu ya. Kita manusia itu lebih suka untuk mengatur daripada untuk taat. Lalu lagu itu apa? Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur agar Tuhan tersenyum. Terus lagu yang kedua, T-A-A-T, taat pada Allah. T-A-A-T, Tuhan pasti senang. Dengarkanlah perintahnya, patuhi kehendaknya. Kalau Dia raja, kita kalau seperti film Korea, kalau Tuhan bilang, Chandra hidupmu harus gini, jawabannya apa? Jonah. Gak wani gerundel-gerundel, kok aku sih Tuhan? Bapak Ibu, kemarin saya cerita betapa nakalnya diri saya. Jadi kemarin yang tidak datang ke doa Rabu ya, kehilangan cerita itu. Saya itu tidak nyangka Bapak Ibu kalau saya itu jadi hamba Tuhan. Kapan pertama kali saya mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu? Ya, kapan Bapak Ibu? Waktu saya melayani sebagai anggota paduan suara, nyanyi untuk KKR-nya Pak Tong di Tambak Sari Bapak Ibu. Ya, jadi waktu itu kita anggota paduan suara dikasih kaos begitu ya, nyanyi di Gelora Tambak Sari itu ya, deket tokonya Celusi. Terus kemudian kita nyanyi haleluya, chorus haleluya,
Haleluya, selesai ya. Pak Tom ngomong, kurang bagus, dilatih lagi sama Pak Tom. Waduh, gak mulai-mulai Bapak Ibu ya. Waktu itu Pak Tom tantang KKR ini. Siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, siapa yang mau diperbarui hidupnya, dan yang ketiga, siapa yang mau pergi menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Wah Bapak Ibu, saya tergerak. Saya ngomong di bangku saya tidak maju Bapak Ibu. Kalau maju nanti dihubungin ya, weh kamu sudah daftar ke SAAT belum? Sudah daftar ke STTRII belum? Gitu kan. Wah wakai tawarannya tambah bingung nanti bergumul. Saya ngomong dalam hati, di bangku saya bilang, saya mau Tuhan, saya pergi untuk beritakan Injil. Tapi Bapak Ibu, posisi saya waktu itu apa? Skripsi ini gorong mari Bapak Ibu. Skripsi saya itu wangel Bapak Ibu di Petra, tugas akhir saya. Komunikasi 2 PLC Bapak Ibu. Jadi saya bikin plan itu Bapak Ibu kayak pabrik aqua, ya ada air dicampur, kemudian ada filler ngisi jegrek gitu ya. Terus kemudian gelasnya jalan, jegrek gelasnya jalan. Itu diatur pakai PLC Bapak Ibu. Karena alat ini baru, saya disuruh bikin tugas akhir itu sama teman saya Bapak. Dan saya disuruh membuat komunikasinya. Wah Bapak Ibu nangis beneran. Kenapa? Karena ternyata percobaannya gagal Bapak. Komunikasinya tidak jalan. Saya sampai telepon orang Schneidernya karena pakai PLC Schneider. Ini gimana caranya jalankan komunikasi? Pak pergi ke pasar Genteng beli kabel ini, nanti ini disolder pakai ini, dikasih pemrograman ini. Tak coba Bapak, gak jalan. Oh coba pakai manual seperti ini, gak jalan Bapak. Akhirnya apa? Percobaan saya gak jalan. Harus beli alat baru Bapak Ibu. Waktu itu alatnya harganya 1 slot karena 2 PLC harus beli 2 slot. 1 slot itu harganya 3 juta atau 4 juta, kalau 2 slot itu sudah 8 juta. Sementara conveyor itu Petra sudah bikin 4,5 juta Bapak. Itu dananya dari Petra. Karena hasil tugas akhir saya dipakai untuk praktikum Bapak. Saya sampai ngomong di dalam perjalanan menuju ke kampus Petra Bapak. Di dalam jembatan layang Mayangkara itu, saya ngomong sama Tuhan, saya sampai nangis, Tuhan, ojo jadi hamba Tuhan opo Tuhan. Sekolahnya gak mari-mari, gak teteng ini kok katik jadi hamba Tuhan. Sing lain ae, ana sing luwih pinter teko aku, begitu kan. Saya ngomong, terus ngomong itu, Pak. Tapi hati nurani itu tidak bisa diam. Ketika ada orang meninggal dunia, hati saya selalu bergetar dan suara bertanya di dalam hati saya. Ada satu orang lagi meninggal belum mengenal Tuhan. Siapakah yang mau pergi beritakan Injil untuk mereka? Akhirnya Bapak Ibu, pembina saya, Pendeta Alex Gunawan, ngomong begini, kamu jangan jadi seperti Yunus ya, lari terus dari panggilan. Jangan sampai kamu dilahap ikan besar dan kamu baru ngomong kapok, ampun, dan kamu baru respon panggilan itu terhadap Tuhan. Teman-teman saya kalau di Gloria Bapak Ibu, kalau ada ibadah misi, Yesaya 6 ayat 8 tuh ya, bunyinya apa? Ini aku, utuslah aku. Wo cai celi, jing cai cewo, begitu kan bahasa kerennya. Tapi mereka berdoa apa? Ini aku Tuhan, utuslah Chandra. Kabeh ngomong ngono Bapak Ibu. Wo cai celi, jing cai Chandra. Wo cai celi, jing cai Chandra, begitu ya. Saya ngomong berat Tuhan. Mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan itu berat enggak? Mikir Bapak Ibu, anaknya nanti makan opo, ya kan? Ya puji Tuhan sih sampai selama ini anak saya bisa makan steak juga ya. Bukan steak biliar Bapak Ibu ya. Kekhawatiran itu dipatahkan oleh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya cuma ngomong, ya wes Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan, tapi tolong selesaikan tugas akhir saya itu. Bapak Ibu, lek saya ngimpi itu apa Bapak Ibu? Karena waktu ujian tugas akhir Bapak Ibu, dosen bilang, Chandra, kamu harus ganti judul. Wih, setelah rapat ya saya presentasi, saya demo begitu ya. Dirapatkan, ditanyain Bapak Ibu, hal yang sederhana sampai ngeblank Bapak Ibu. Setelah kami rapat, Chandra, kami putuskan kamu ganti judul. Langsung lemes Bapak Ibu. Aduh Tuhan. Apa lemes sih? Soalnya aku bayar dewe kuliah, bayar meneh sak semester, ngulang meneh dari ujian proposal Bapak Ibu. Ya. 6 bulan Bapak Ibu.
Saya bayangkan saya tuh kerja di lab Petra itu Bapak Ibu, mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi, karena pagi labnya dipakai untuk praktikum. Saya nangis, aduh Tuhan, minta maaf ya, tidak bisa memenuhi misi Tuhan. Langsung dosen saya ngomong gini, mengujinya, "Loh kenapa kamu sedih?" Mau tak bales, "Loh gak sedih apa Pak, kok jadi judul?" Gitu. Dia jawab gini, "Maksud kami judulmu direvisi, tinggal tambahkan kata studi komunikasi. Karena apa? Ternyata setelah kamu melakukan percobaan ini kurang berhasil, maka kamu studi, sampaikan hasil studimu itu kepada di dalam skripsimu." Jadi saya lulus Pak, lulus. Puji Tuhan, makanya aku ngimpi Bapak Ibu ya, saya ini lulus dari elektro atau enggak ya. Dan akhirnya apa? Setelah lulus apa? Saatnya masuk saat, ya kan? Waktu itu saya penghasilan Bapak Ibu tahun 2006 sudah 5 juta Bapak Ibu. Saya ngelesin banyak anak. Masuk saat ada masalah lagi enggak? Masalah Bapak Ibu, semua umurnya 4 tahun lebih senior dari saya. Kalau saya bilang tua kan nanti marah gitu kan. Waktu itu Bapak Ibu antara mau nikah dulu atau kuliah dulu. Kalau kuliah dulu saya 26 tahun Bapak Ibu waktu itu, tambah 4 tahun 30, semua sudah 40 tahun Bapak Ibu. 34 ya kan. Ditambahi 10 dewe. Saya 26, semu 30 ya kan waktu itu lulus. Kalau saya 4 tahun kuliah tambah praktek setahun, 4,5 tahun, saya 30, semu sudah 34. Baru teng teng tereng, teng teng tereng, gono ding ding, gono siong siong Bapak Ibu. Saya bergumul tahun 2007 itu Bapak Ibu, antara masuk atau enggak. Anaknya pendeta Bubi Tikwalu, penginjil Samuel Tikwalu ngomong gini, "Jok khawatir, papaku ini dosen saat, gak diterima ngomong aku." Gak usah ngono-ngono ya. Gak diterima gak apa-apa, aku kerja, aku sambil melayani Tuhan. Habis gitu apa Bapak Ibu? Saya sudah diterima tahun 2007. Karena waktu itu peraturan saat itu kan sama seperti hukum Taurat Bapak Ibu. Tidak boleh menikah di tengah-tengah. Tidak ada sejarah di saat tidak menikah di tengah-tengah. Yang ada itu adalah menikah selesai praktek. Skadung tresno Bapak Ibu. Gelibet ae ya toh. Sudah tresno ya apa? Pak Tong bilang kalau sudah serius, laki-laki jangan lama-lama. Harus segera nikahi perempuan itu. Saya ngomong ke saat, saya tunda pernikahan saya tunda masuk saya ke saat. Terus saya tanya, kalau saya tunda, saya bisa diterima lagi enggak Pak? Nanti wawancara lagi. Dari wawancara itu menentukan diterima atau enggak. Aduh, mau menjawab panggilan Tuhan kok cek angele Bapak Ibu ya. Taat, jalani. Sampai ke sana Bapak Ibu sudah punya rumah, mau kontrak rumah Bapak Ibu gonok duitnya. Lihat-lihat rumah, harganya larang-larang di daerah sekitar saat. Akhirnya apa? Terpaksa nginep di rumah saudara dulu yang ada tinggal di sana. Barang-barangnya apa? Di kontainer, tunggu, jangan kirim dulu. Setelah dapat rumah kontrakan, baru kirim dulu. Susah enggak? Lebih enak saya jadi guru les Bapak Ibu, penghasilan sudah tetap. Bahkan kalau saya mengiyakan tawaran kerja di AM Sampurna atau Jarum Kudus Bapak Ibu, waktu itu mungkin saya sudah gajinya 10 juta per bulan tahun 2006. Tapi saya tahu saya bukan melayani manusia di dunia ini. Saya mau taat terhadap panggilan Tuhan. Dia raja saya, dia yang memegang kendali atas hidup saya. Dan sudah seharusnya kita pun juga berlaku demikian. Kalau anak-anak nanti pulang ngomong, "Pah, Mah, aku mau masuk saat." Jangan ngomong gini ya, "Nanti kamu mau makan apa?" Jangan. Jawaban ya kalau ditanya begitu, ya tetap makan beras sumo gitu kan, makan steak gitu kan, makan jangan kunci ya kan, jangan asem. Menjalani panggilan Tuhan itu tidak mudah, tetapi menemukan sukacita tersendiri karena kita tahu bahwa benar-benar Kristus telah menjadi raja atas hidup kita dan bukan diri kita. Itu yang pertama, secara teologis. Yang kedua Bapak Ibu, kenaikan Kristus secara praktis.
Ada berapa manfaat ketika kita melihat kenaikan Kristus ke surga, Bapak. Yang pertama, bahwa kita akan menikmati persekutuan yang intim dengan Kristus, Sang Juru Selamat kita. Persekutuan yang intim seperti apa, Pak? Kristus sudah enggak ada lagi di sebelah saya. Kristus sudah enggak ada lagi di dalam dunia ini. Kristus sudah ada di surga, Bapak. Bagaimana kita bisa menikmati persekutuan yang intim? Bisa, Bapak. Karena Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya. Kalau Kristus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Karena Kristus naik ke surga, Roh Kudus datang dan diutus tinggal di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu, kita menikmati persekutuan yang intim bagi Dia. Kita bisa bertanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau tidak? Apakah memang benar ini jalannya atau tidak? Sehingga melaluinya Bapak Ibu, keinginan kita yang terdalam untuk hidup bersama-sama dengan Kristus sudah diberikan. Tetapi belum sepenuhnya digenapi, Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persekutuan yang intim itu juga kita nikmati melalui apa? Melalui saat teduh dan berdoa setiap hari. Saat teduh dan berdoa setiap hari itu Bapak Ibu bukan kewajiban agama, tetapi itu dilakukan untuk apa? Kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Kita semakin tahu apa kehendak Tuhan dan kita semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau tidak dekat dengan saya, tidak kenal saya, betul ya? Bapak Ibu akan pikir saya ini orangnya sukanya marah-marah, betul nggak? Kalau tidak kenal saya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah kenal saya, ternyata ya enggak juga kok. Ya memang sih suka marah-marah, begitu kan? Semakin dekat, Bapak Ibu semakin tahu saya kan? Itulah yang diharapkan ketika Kristus naik ke surga, melalui kehadiran Roh Kudus kita bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Allah di surga. Dan itu terjadi Bapak Ibu, melalui apa? Pujian-pujian yang disampaikan. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, adalah pujian-pujian yang begitu indah. Saya ini penikmat lagu him Bapak Ibu. Ya, salah satunya, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, susah ataupun duka. Nah, kalau sing iso ngelanjutno. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, oh datang Juru Selamat, berkatilah. Begitu ya. Kapan terakhir kali Bapak Ibu kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita cuma tahu lagu-lagu rohani, cuma kita pasang status lagu ini bagus, tetapi tidak pernah kita nyanyikan? Kalau saya di jalan perjalanan kemanapun Bapak Ibu, saya ingat siapa yang didoakan, saya doakan di dalam perjalanan itu. Di dalam perjalanan saya tergerak untuk memuji Tuhan, saya naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ingat ya lagu favorit saya apa Bapak Ibu? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lagu ini adalah lagu yang paling reform dari semua lagu him Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat saya bukan orang yang tipe gampang menyerah. Saya akan melakukan segala macam usaha untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tetapi selebihnya itu saya serahkan sama Tuhan karena saya tahu saya ini cuma manusia biasa dan biarlah Tuhan yang memberkati. Itulah persekutuan yang intim saya dengan Tuhan. Bagaimana persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan? Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu,
kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjamin bahwa engkau itu telah diampuni, diterima, bahkan juga disukai oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus bangkit, kita sudah mendapatkan konfirmasi, ada jaminan. Tetapi ketika Kristus naik ke surga, kita semakin diteguhkan. Karena apa? Karena di samping Allah, Dia yang duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi pengantara kita, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Yohanes, itu dikatakan dia itu adalah parakletos, Bapak Ibu. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu adalah advokat. Advokat itu berarti apa? Dia yang membela kita. Bapak Ibu, kalau kita masuk di dalam suatu kasus hukum, kita memerlukan apa Bapak Ibu? Lawyer kan? Pengacara. Waktu itu Bapak Ibu saya pernah kena penipuan. Bapak Ibu. Waktu itu saya ditelepon, ya, enggak tahu kok dia tahu telepon pastori Bapak Ibu ya. Dia telepon, ini Chandra Udayana. Oh iya, betul. Pak, Bapak punya tagihan kartu kredit yang belum diselesaikan. Nah, setahu saya ini enggak pakai kartu kredit Bapak Ibu, karena saya penggemar film Warkop Setan Kredit begitu kan. Saya takut kalau pakai kartu kredit. Bapak tagihannya segini. Wah, saya enggak pernah punya dari bank ini. Dia sebutkan semua. Wes gini aja Pak, kami dari bank ini nanti akan hubungkan dengan Bareskrim Polri. Nanti Bapak bisa membuat pengakuan dan laporan pengaduan. Saya masih belum sadar itu penipuan Bapak. Tak ladeni ya gak apa-apa kon senelpon kok. Kan saya orang pelit ya toh. Awakmu senelpon pulsamu sing tak ladeni ya tak ngomong terus. Terus akhirnya apa Bapak? Dia telepon, "Pak ini Bapak buat laporan ya. Sementara ini saya rekam ya." Dipencet teleponnya. Tit, menandakan itu rekaman. Ini sudah mulai saya rekam ya Pak ya. Terus kemudian saya BAP ya Pak. Saya kok di BAP ini apa ini? Saya perlu panggil pengacara enggak? Betul enggak? Karena kan saya harus didampingi oleh penasihat hukum supaya apa yang saya katakan itu tidak salah. Karena itu sudah menjadi BAP. Ditanya, waktu itu Bapak di mana? Loh, waktu itu saya rapat YKKI di Central Park. Kartu ATM Bapak dipakai untuk ini, kartu kredit ini. Pas tanggal 13 Juni Bapak Ibu. 13 Juni itu saya ingat saya ada di Surabaya karena anak saya ulang tahun, saya bilang gitu. Bapak tidak di Jakarta? Oh enggak. Terus habis itu sebentar ya, saya koordinasi dengan markas dulu. 86 gitu ya gaya, terus ada suara break begitu ya. Terus kemudian ini ada seorang yang namanya Chandra Udayana, tolong dicek begitu ya. Ya pakai. Terus akhirnya apa? Pak, ternyata Pak, KTP Bapak juga ditemukan di sebuah TKP. Bapak terlibat transaksi narkoba. Ya Tuhan, narkoba apa meneh ya. Paling banter saya minum Tremensa sama Rinovet dan itu membuat saya ngantuk. Lah ini narkoba apa meneh, lain aku ya gak ngerti gitu ya. Bapak ini enggak boleh ditutup ya teleponnya. Gak apa-apa, aku gak bayar ya, gak apa-apa pokoknya. Tak ladenin terus ini. Habis gitu gini. Pak, boleh enggak saya sewa seorang lawyer? Bapak serahkan ke urusan saya. Langsung saya tanya gini, Pak boleh enggak saya minta nomor induk pegawai Bapak polisi. Saya minta alamat tugas dinas Bapak, nama Bapak. Tak catat Bapak, nomornya dibawa Bapak, bahan tak catat terus gitu ya. Saya enggak tahu itu nomor asli atau palsu waktu itu. Bapak ini terlibat di dalam gembong narkoba katanya begitu. Saya enggak tahu apa-apa Pak, saya ini pendeta. Apalagi Bapak pendeta gembong narkoba. Wow, tambah diancam Bapak Ibu ya. Pak wes gini ya Pak, saya tak ngajar dulu ya Pak. Itu waktu saya jam ngajar. Aku tak izin, saya tak ngajar dulu, tak tenangkan pikiran dulu. Boleh enggak Bapak tinggalkan nomor handphone Bapak? Nanti selesai ngajar saya hubungi. Bapak Ibu dia tinggalkan nomor handphone. Setelah itu saya hubungin, jawabannya, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Kurang adius ya. Saya ditipu. Saya ngomong saya perlu pengacara. Kenapa kita perlu pengacara? Karena kan kita nggak tahu pasal-pasal hukum itu. Nanti kalau kita didakwa pasal ini padahal enggak Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kita nanti menjalankan hukuman yang seharusnya tidak kita jalankan. Inilah fungsi Yesus sebagai advokat. Dia yang punya tahta. Dia yang menjadi pembela kita. Dengan arti ketika Allah melihat kita, Dia melihat pembela kita.
ketika Allah mendengarkan kita, Allah itu mendengar pembela kita. Jadi apa Bapak Ibu? Kalau ditanya, Chandra engkau telah melakukan ini, telah engkau melakukan ini. Yesus pembela kita akan bilang, benar, tapi dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kenaikan Yesus ke surga menjamin, menggaranti bahwa engkau adalah orang yang sudah mendapatkan pengampunan itu, engkau telah diterima oleh Allah Bapa, dan engkau sudah disukai oleh Bapa. Pertanyaannya, masihkah kita ragu dengan Yesus Allah kita? Hari ini memang kita tidak bersama-sama dengan Dia, betul ya? Tapi ada sebuah lagu yang mengatakan, ya kan datang, ya kan datang, hari itulah teramat mulia, ia akan datang kembali. Dia akan menjemput engkau dan saya. Dia akan menyempurnakan karya penebusan yang telah Ia lakukan terhadap engkau dan saya. Dan ketika engkau meninggal, engkau akan bersama-sama dalam persekutuan yang intim dengan Allah Tritunggal di surga yang mulia. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua? Orang yang punya KPR pasti akan ngomong, iya Pak, kita akan segera mendoakan supaya Tuhan segera datang, supaya cicilan rumah itu ya lunas, begitu kan? Tidak perlu nyicil lagi, kita itu menyicil sampai mencicil Bapak Ibu, betul ya? Mencicili saldo tabungan kita, Bapak Ibu. Baru masuk gaji, tanggal 10 tiba-tiba terjadi lonjakan penurunan yang drastis, Bapak Ibu. Karena auto debit ini, auto debit uang sekolah anak, auto debit asuransi, auto debit BPJS, tiba-tiba entek drastis. Mari ngono lali ngei perpuluhan. Duh mati kon guru ngei perpuluhan. Ada pengharapan yang besar, bukan cuma supaya cicilan KPR kita lunas, bukan itu Bapak. Bapak Ibu yang beli NMAX harganya 36 juta, nyicilnya sampai nyicil Bapak Ibu ya. Itu mahal Bapak Ibu. Saya kemarin ditawari sepeda motor listrik Polytron di Hartono Bapak Ibu. Harganya 19 juta. Disubsidi pemerintah kalau nggak salah 7 juta, jadi 12 juta. Gimana majelis mau mengganti motor saya dengan motor listrik? Enak loh, gak usah servis-servis meneh. Ya kan? Tinggal ngecas saja, ya kan? Apakah tujuan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus cuma itu Bapak Ibu? Bukan. Tetapi terlebih lagi kita akan bersama-sama dengan Dia, tinggal diam di dalam surga yang mulia. Dan akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah di langit dan bumi yang baru. Itulah pengharapan kita ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah ini boleh kita ingat terus, menjadi ingatan kita, menjadi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Secara teologis bahwa Dia raja, Dia punya otoritas, dan saat ini Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia bukan hanya sebagai raja, tetapi Dia juga menjadi pembela kita, dan di sana kita bisa menikmati persekutuan yang intim bersama-sama dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Saya mohon kesediaan penginjil Hendra Winarjo untuk bisa menutup di dalam doa. Ya.
Amin. Terima kasih. Tuhan berkati setiap kita. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. Mari kita pujikan sambil bangkit berdiri. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku
penyembahanku. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang meneduhkan hati kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau kembali mengingatkan kami tentang pentingnya memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Dulu kami yang merupakan seteru telah Kau tebus, telah Kau angkat menjadi anak, dan Kau pergi ke surga mempersiapkan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan, setiap jemaat boleh semakin dikuatkan dalam pengharapan mereka dan tidak goyah dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena kami boleh memberi persembahan Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sudah tidak ada di dunia ini. Ia ada di surga dan Ia meminta kita untuk pulang ke tempat kita masing-masing dengan melakukan tugas panggilan kita, supaya melaluinya misi kerajaan Allah boleh digenapkan melalui hidup kita. Oleh karena itu, pulanglah, lakukanlah tugas dan panggilanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang akan menyertai engkau dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber dari segala pengharapan, akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan warta gereja. Shalom. Ya, saya pertama-tama menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Jikalau ada, boleh mengacungkan tangan supaya kami juga boleh mengenal Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada yang baru ya di atas. Selamat datang. Ya, di sebelahnya Ai Nelly dan Ibu Alberti. Selamat datang, Ai. Kami menyambut Ai yang baru pertama kali datang ya beribadah. Dengan senang hati kami mengundang kalau AI berlibur atau datang ke Surabaya bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, di sebelahnya Bu Betty ini orang baru ya? Kan ya?
Baru rasa lama atau lama rasa baru? Iya. Ya, sudah pernah ya. Oke, selamat datang. Saya melihat beberapa wajah baru. Bapak Ibu, biarlah bangku-bangku kosong ini menunjukkan bahwa kita harus semakin bergiat untuk mengabarkan Injil Tuhan, ya. Oke, hari ini hari apa Bapak Ibu? Mes. Minggu ada ibadah? Ada. Minggu ada ibadah intergenerasi. Jadi anak-anak tidak ada ibadah sekolah minggu. Jadi anak-anak ibadah bersama dengan orang tua karena kita akan memperingati Hari Ibu, ya. Yoel, nanti hari Minggu kamu yang setir bukan mama ya. Wah, langsung Yoel seneng ya. Mamanya yang ngomong jangan begitu ya. Minggu ini pembicaranya adalah penginjil Leona Margaret dari Sekolah Kristen Gloria. Dan di hari Minggu, mohon maaf, saya ada pelayanan di remaja GKKA Indonesia Jemaat Tenggilis Mejoyo. Jadi pada saat itu saya tidak berada di tempat. Ya, jadi Minggu ibadahnya jam 9:30 pagi. Ya. Nah, Bapak Ibu mengingatkan ya, kita bukan cuma jalan serta Yesus Bapak Ibu ya. Tapi dalam peringatan HUT gereja kita 45 tahun, maka kita mengadakan jalan sehat tanggal 1 Juni. Itu hari Pancasila, hari libur. Kalau ngomong ada yang Pak saya kerja, tak tutui semuanya karena itu tanggal merah. Ya. Jadi kita akan jalan sehat rame-rame. Kita akan sama-sama nanti setelah jalan sehat kita gemukkan badan kita dengan makan makanan yang dijual di pasar ya. Jadi jalan sehatnya mulai jam 6:30 sampai jam 8. Pertama-tama Bapak Ibu kami ingin menyewa instruktur aerobik begitu ya. Tapi Bapak Ibu sing melok pasti Siti begitu ya. Yang pasti pertama kali ikut itu Bu Esther begitu ya. Kalau saya cuma ngikut gini, tereng ten ten teng tereng ten 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 tereng senam SKJ Bapak Ibu ya. Senam kesegaran jasmani ya. Itu zaman saya sekolah dulu. Nah, Bapak Ibu kuponnya dijual 5.000. Murah atau mahal? Murah. Nah, kalau murah saya berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi lebih dari 1 ya. Pak Chandra, saya mau beli sabuku, gak apa-apa. Peluang menangnya itu banyak Bapak Ibu, ya. Jadi hadiahnya menarik Bapak Ibu. Rice cooker 2 pintu, ya. Nah pintunya siji, tambahno dhewe makanya 2 pintu, ya toh. Terus kemudian ada macam-macam, ya. Pokoknya menarik lah Bapak Ibu. Bapak Ibu beli itu enggak rugi, ya toh. Kami juga mengusahakan, ya. Kami mencari dana untuk menyediakan hadiah yang terbaik ya. Supaya HP, nanti Yoel yang sumbang HP, puji Tuhan. Ada lagi yang mau nyumbang HP gitu ya. Jam tangan ya. Nanti kami akan usahakan pokoknya yang terbaik. Jadi yang penting beli kuponnya dulu ya. Kalau beli mek siji ya minimal 2 lah ya. Atau 5 gitu ya. Kalau Pak Sugi beli 1 buku ya. Datang, lebih penting datang jam 6.30 sampai jam 8 ya. Kita akan bersama-sama. Bapak Ibu, kami ingin membuat sebuah kaos sebenarnya. Tapi karena ada pertimbangan, kaosnya mahal 100.000 per orang. Kalau satu keluarga itu 4 orang berarti sudah beli 400.000. Jadi untuk sementara kaosnya dipending dulu Bapak Ibu. Apalagi ini bulan Juni Juli, Bapak Ibu harus mempersiapkan anak-anak untuk sekolah, ya kan? Anak-anak boleh ngomong libur telah tiba, hore. Tapi Bapak mbok cekut-cekot, ya toh. Beli buku, daftar ulang, ya toh. Beli seragam, ya. Saya mengerti itu Bapak Ibu. Sampai saya ngomong sama penjahitnya yang punya kaos itu orang Kalam Kudus Solo, gereja mampunya berapa budgetnya? Wah, saya tidak berani ngomong Bapak Ibu. Ya, nanti kalau kita memang sudah dapat dananya, ya baru kita adakan. Karena kalau 100 orang saja dikalikan 100.000 berarti berapa Bapak Ibu? 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 5.
Jadi 10 pangkat 7 itu adalah 10 juta anak-anak. Ya kan? Jadi perlu dana 10 juta dan itu besar. Nah, Bapak Ibu sementara kaosnya dipending dulu. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu ya rincian kebutuhan dananya. Oleh karena itu majelis memutuskan di dalam rapatnya setiap minggu ketiga kita kan jalankan kantong persembahan 2 kali tuh. Untuk merah untuk rutin, jangan terbalik. Bapak Ibu sering kali bingung ya. Oh, yang rutin yang mana? Merah rutin, biru untuk diakonia. Tetapi bulan Mei, Juni, dan Juli kita akan ganti itu untuk persembahan HUT gereja. Ya, jadi kita akan jalankan 2 kali untuk mendukung. Apabila Bapak Ibu ingin mendukung secara langsung totalnya itu ya, kalau di total saya pakai teori sempowa aritmatika kurang lebih 15 jutaan Bapak Ibu. Ya, 12 jutaan ya, 12 ya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong doakan, ini adalah gereja kita, mari kita sama-sama berpartisipasi. Nah, jalan sehatnya kok larang Pak, wong kene mlaku kok larang. Bapak Ibu perhatikan, kuponku nyetak nganggo apa Bapak Ibu? Kertas. Kertas iku tuku dicetak bayar ora? Bayar. Nyetak kupone, ya toh? Terus kita juga ngelaporkan keamanan ke Polsek. Nanti lek nyebrang ono polisine ojo mbok amui Bapak Ibu lapo sih melok-melok ae. Karena kita yang minta untuk syarat keamanan, gitu kan? Terus ada lagi, door prize Bapak Ibu tukune nganggo godhong apa nganggo duit? Duit, ya toh? Jadi kita sama-sama dukung 45 tahun gereja kita. Kita bersyukur Tuhan boleh pelihara. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi silakan masukkan di amplop persembahan ya, tulis HUT gereja. Di kantong biru kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, di saat itu Bapak Ibu kita juga akan memberikan souvenir. Ini masih tentatif Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang sudah berjasa, yang sudah mendahului, bukan mendahului maksudnya sudah ada di gereja ini pertama kali Bapak Ibu. Ya, bukan mendahului kita gitu ya. Seperti siapa? Pak Kardi ya. Nanti saya akan ngulik-ngulik sejarahnya. Bu Samijan ya. Ya itu adalah orang-orang awal. Bu Thomas ini guru sekolah minggu loh Bapak Ibu. Ya. Sudah lansia tapi dulunya itu sekolah minggu, pernah muda juga kayak saya. Ya kan? Guru sekolah minggunya Pak Sugi ya. Pak Sugi pernah diajar Bu Thomas enggak? Oh, lupa ya. Bu Thomas pernah ngajar Pak Sugi enggak? Pernah ya? Engkau ceweren Bu lali deh ya. Jadi 5 juta itu untuk hadiah Bapak Ibu ya, untuk kebersamaan kita ya. Nah, terus setelah ini Bapak Ibu, setelah jalan sehat akan ada basar. Ada yang jual makanan, ada yang jual minuman, terus kemudian ada yang jual snack. Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Di mana? Ibu Betty. Makanannya apa? Oh, saya mau nitip pokes Pak Chandra untuk gereja harganya 5.000, dijual 6.000. Nanti untungnya untuk gereja itu 5.000-nya kembalikan ke saya sejumlah yang laku dijual. Atau sistem yang kedua, saya buat pokes, saya persembahkan semua. Tenang, nanti kunyit asem dari Babatan Mukti itu pasti ada. Ya kan? Kunyit asemnya itu pasti ada, ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama berpartisipasi. Ini acara bukan demokrasi Bapak Ibu, tetapi ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Ya, saya memutuskan sama majelis gini, kita enggak usah tiap tahun ngerayakan HUT gereja. Tapi kalau yang kelipatan 5, kita coba kalau bisa kita rayakan dengan meriah. Dan ibadahnya Bapak Ibu dirayakan tanggal 6 Juli. 6 Juli hari Sabtu. 7 Julinya kita akan ibadah sama-sama. Dan 7 Juli saya ingat itu adalah hari lahirnya BCS Bapak Ibu. Ya, betul ya. Karena 13 tahun yang lalu 2013, 11 tahun yang lalu kita memulai pelayanan yang baru di BCS itu ya. Jadi kita sama-sama mari kita sebagai gereja Tuhan kita bertumbuh bersama ya. 45 tahun pengumuman tambahan GKKK Kemayoran
sudah mencapai 50 tahun. Tanggal berapa Pak Chandra? 19 Mei. Cuma sayangnya mereka mengadakan perayaan pada hari Minggu jam 8. Jadi saya tidak bisa datang karena Minggu tanggal 19 Mei akan diadakan baptisan kudus ya atas diri ya Diki Galimisniawan dan Sidi terhadap Stefania Roga. Bapak Ibu yang menaruh keberatan paling lama hari Minggu ini supaya kita bisa segera proses. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita.